Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustadz Rian yang akan menjelaskan mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai kelainan dan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada penyakit laringitis. Ya, laringitis itu merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada pangkal tenggorok oleh infeksi mikroorganisme, reaksi alergi, atau asap rokok. Laringitis sering menimbulkan gejala suara parau karena pembengkakan dari pita suara, rasa gatal, dan rasa tidak nyaman pada tenggorokan, kesulitan menelan, serta demam. Seorang perokok lebih rentan terhadap laringitis yang dapat berkembang menjadi kanker laring. Terlihat pada gambar, yaitu yang sebelah kiri ada laring di saat normal dan ada laring ketika seseorang mengidap penyakit laringitis. Ya, terjadi pembengkakan di kotak suara atau pita suara, ya, mengalami iritasi. Yang kedua ada penyakit asma. Ya, asma merupakan penyakit yang menyerang cabang-cabang halus bronkus yang sudah tidak memiliki cincin tulang rawan. Pada saat kambuh, terjadi penyempitan yang mendadak pada bagian ini. Ya, terdapat pada gambar ya. Itu yang sebelah kiri, itu di saat normal, yang sebelah kanan itu terjadi penyempitan yang mendadak pada bagian bronkus. Gitu. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Pada waktu terjadi serangan asma, sering terdengar bunyi karena udara yang dihembuskan keluar melalui saluran pernafasan yang menyempit. Penyempitan ini bersifat sementara, namun itu sangat berbahaya. Yang ketiga ada bronkitis. Ya, bronkitis merupakan penyakit batuk yang menetap dan disertai dengan pembentukan dahak. Pada saluran udara yang kecil, terjadi pembentukan jaringan parut, pembengkakan lapisan, penyumbatan oleh lendir, dan kejang-kejang pada otot polosnya. Penyempitan ini bersifat sementara. Bronkitis terjadi karena adanya peradangan pada batang tenggorok. Jadi yang kiri itu adalah bronkus di saat keadaan normal, kemudian yang gambar yang kanan itu adalah bronkus yang mengalami peradangan atau bronkitis. Yang keempat ada sinusitis. Sinusitis terjadi karena adanya peradangan pada sinus yang terlihat pada gambar ini ya. Ya, yang sinusitis itu keadaan sinus yang terdapat lendir ya. Sinus itu adalah rongga yang berisi udara yang terletak di dalam rongga kepala di sekitar hidung. Ini adalah sinus. Yang ini adalah sinus yang terdapat lendir sehingga disebut dengan sinusitis. Yang kelima ada selesma. Selesma merupakan penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis virus yang menginfeksi saluran pernafasan terutama bagian atas. Gejalanya berupa lesu, flu, dan perasaan tidak enak pada bagian tenggorokan. Suhu tubuh biasanya normal, kecuali pada anak-anak dapat meningkat hingga 39 derajat Celcius. Penularannya melalui udara pernafasan, baik melalui bersin, batuk, maupun percikan ludah, serta kontak langsung dari tangan yang terkontaminasi ke hidung. Yang keenam ada tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC. TBC ini merupakan infeksi pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat ditularkan bersama udara inspirasi yang kemudian merusak paru-paru, sehingga mengakibatkan paru-paru menjadi berongga dan berbentuk jaringan ikat di dalam paru-paru yang terdapat pada bagian ini ya. Ini adalah gambar saat paru-paru terkena TBC. Ini terdapat rongga-rongga pada paru-paru
Dan yang sebelah kanan ini adalah paru-paru dalam keadaan normal. Ini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah bakteri tuberkulosisnya. Yang ketujuh ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan kanker yang paling sering terjadi baik pada pria maupun wanita. Kanker paru-paru terjadi karena sel-sel kanker menyebar ke permukaan bronkus dan menjalar ke bagian tubuh lainnya. Seperti pada gambar, itu ada sel-sel kanker yang menutupi dari bronkus sehingga dia menjalar ke bagian tubuh lainnya. Sehingga kalau dalam visualisasi yang mendekati atau sebenarnya itu dapat dilihat pada gambar yang selanjutnya, yaitu dia paru-parunya menjadi menghitam yang awalnya berwarna merah atau merah muda. Gejalanya berupa batuk yang menahun dengan dahak berdarah atau nafas sering berbunyi karena adanya penyumbatan dan infeksi pada paru-paru. Ya, gejala lainnya yaitu dahak yang berdarah, sesak nafas, lelah, hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Untuk mengurangi gangguan pernafasan, dapat diberikan terapi oksigen dan obat untuk melebarkan saluran udara. Yang kedelapan ada rinitis. Ya, rinitis merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir hidung dengan gejala hidung tersumbat, bersin, serta gatal pada hidung dan mata. Rinitis dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya akibat suatu bentuk alergi terhadap serbuk sari yang terdapat di udara atau merupakan suatu bentuk alergi terhadap partikel debu, bulu binatang, atau jamur. Yang kesembilan ada flu burung. Flu burung diakibatkan oleh virus influenza, yaitu virus subtipe A H5N1, ya, yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Gejala pada manusia yang terjangkit virus ini adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, badan lemas, pendarahan pada hidung dan gusi, sesak nafas, muntah, nyeri perut dan diare, batuk dan nyeri tenggorokan, radang pada saluran pernafasan atas, infeksi mata, dan nyeri otot. Bila tidak cepat ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Yang ke-10 ada penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome, yaitu yang disebut dengan SARS. SARS adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala-gejala orang yang terinfeksi virus ini adalah demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius yang terjadi secara tiba-tiba, batuk-batuk kering, sesak nafas, sakit kepala, tenggorokan gatal, lesu, dan nyeri tubuh. Bila tidak segera ditolong, dapat menyebabkan kematian. Penularan virus ini mirip dengan virus flu, yaitu melalui bersin, kontak benda-benda yang dipakai penderita, serta makanan dan minuman. Karena itu, para petugas kesehatan menggunakan pakaian khusus ketika pasien penderita SARS. Kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem pernafasan, yaitu yang pertama adalah selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan bebas dari polusi udara. Yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Yang ketiga, berolahraga dengan teratur. Yang keempat, membiasakan diri untuk menarik nafas dalam untuk beberapa saat. Yang kelima, mencukupi asupan nutrisi sayur dan buah. Yang keenam, tidur cukup, yaitu 7-8 jam per hari. Yang ketujuh, menggunakan masker atau penutup hidung di saat berpergian. Yang kedelapan, tidak merokok. Yang kesembilan, menghindari minum minuman beralkohol. Dan yang ke-10 adalah melakukan pemeriksaan medis secara teratur. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan mengenai penyakit pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Atas perhatiannya, Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.